Ketika hatimu berduka, beristighfarlah. Oleh Ayah Ummu Najwa. Hidup adalah serangkaian ujian. Ujian dan masalah akan selalu ada selama manusia hidup. Ketika manusia selesai dan sukses melewati satu ujian, ia akan diuji dengan ujian yang lain. Bahkan kadang belum selesai satu masalah, ditambah lagi dengan masalah yang lain. Ujian itu bisa datang dari keluarga, tetangga, namun tak jarang masalah itu datang dari diri sendiri, yaitu dari hati manusia itu sendiri. Ketika hati manusia bermasalah, maka akan mempengaruhi kinerja anggota badan lainnya. Maka benarlah jika dikatakan bahwa hati adalah raja dan anggota badan lainnya adalah prajuritnya. Hati manusia sangat rentan bermasalah dan cenderung cepat berpenyakit jika tidak sering diperhatikan dan dirawat. Karena apabila seorang telah terserang penyakit hati, maka kehidupannya pun akan jauh dari kebahagiaan dan tentu saja jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi manusia, hati adalah poros kebahagiaan sekaligus kebinasaannya. Alaminya, hati manusia akan bahagia jika ia menemukan jalan menuju penghambaan kepada Robnya. Namun, ia akan sedikit demi sedikit binasa jika jauh dari Robnya. Karena ketika hati dilanda berbagai masalah, ia akan gelisah, resah, depresi, yang akhirnya mempengaruhi jasadnya. Juga, ibadah dengan niat yang salah, malas beribadah, cenderung abai atau lalai, malas untuk berkarya, bahkan memicu permusuhan terhadap sesamanya. Lalu, ketika hati dilanda berbagai kerisauan, apa yang harus dilakukan? Al-Aqhar Al-Muzani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ketika sesuatu melanda hatiku, maka aku beristighfar memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, para ahli bahasa Arab mengartikan al-ghaim dengan arti segala sesuatu yang menyelimuti hati. Ada yang berpendapat pula bahwa Rasulullah dilanda futur atau lelah dan juga ghaflah atau lalai dari zikir yang biasa beliau lazimkan pada diri beliau. Sehingga jika beliau lalai dari hal itu, maka beliau menganggap hal itu adalah dosa, sehingga beliau beristighfar. Namun ada pula yang berpendapat beliau bersusah hati memikirkan kondisi umat dan beliau pun beristighfar untuk mereka. Ada satu pendapat mengatakan bahwa sebab beliau beristighfar adalah karena kesibukan beliau dalam memandang berbagai urusan umat, berbagai pertempuran, dan mengenai diplomasi, juga menaklukkan jiwa-jiwa musuh. Karena hal itu, beliau tersibukkan di samping keagungan beliau dan kedudukan beliau. Maka, beliau menganggap hal itu sebagai sebuah dosa dikaitkan dengan keagungan kedudukan tersebut. Padahal sejatinya semua itu merupakan ketaatan yang agung dan amal yang utama. Semuanya dinilai menurunkan ketinggian derajat dan kemuliaan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi penyaksiannya, pengawasannya, dan penyerahan jiwanya dari selainnya. Maka dari itu, beliau pun beristighfar. Adapun keutamaan beristighfar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabda beliau yang artinya, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menganjurkan manusia untuk memperbanyak istighfar. Karena sebagai manusia tentu tidak bisa lepas dari salah ataupun dosa. Setiap saat, setiap hari manusia melakukan dosa, baik kecil maupun besar, baik dosa kepada Robnya maupun kepada sesama manusia. Tak terkecuali anggota tubuh pun pernah berbuat salah dan dosa. Dari mata yang sering melihat hal yang haram, lidah yang sering berbicara tidak benar, dusta, dan laknat, fitnah dan sumpah palsu, menuduh juga ghibah, mengejek dan mencela, menghina, serta mengadu domba dan lain sebagainya. Telinga pun tak luput dari dosa, sering mendengarkan lagu dan musik yang tidak syar'i, tangan yang menyentuh yang bukan mahram, ghosab atau mengambil barang orang lain tanpa izin dan mencuri, memukul, bahkan membunuh. Begitupun kaki yang sering berjalan menuju tempat-tempat maksiat dan juga dosa-dosa yang lain. Demikianlah manusia tak pernah lepas dari maksiat dan dosa. Sedang
Setiap kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba adalah pangkal dari setiap kegalauan dan kegelisahan hatinya. Hatinya senantiasa resah dan gelisah dikarenakan kotoran dosa yang melekat di dalam hati. Mudah untuk berburuk sangka atau bersuuzon, dan sulit untuk berbaik sangka atau husnudzon. Hatinya semakin hari semakin tidak tenang, mudah bersedih hati dan berduka, mudah baper dan tersinggung. Yang tentu hal ini akan menjauhkan kebahagiaan dari hidupnya. Untuk yang demikian, Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. Bagi siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitannya, dan Allah akan anugerahkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Maka perbanyaklah istighfar dalam keadaan suka, apalagi jika duka melanda hatimu. Bisa jadi karena itu adalah kotoran yang kita sebabkan sendiri dari kemaksiatan dan kelalaian hati kita. Sungguh, apapun permasalahan yang menimpamu, beristighfarlah. Karena dengan berzikir dan beristighfar, hilanglah duka, dosa diampuni, dan Allah turunkan solusi. Wallahu a'lam bishawab.